Dengan ini dapat diketahui bahwa pergaulan dengan orang-orang yang baik mendatangkan maslahat dan manfaat serta faedah yang segera menghormati masa mendatang. Ini masih masalah jahatnya berisi kawan yang ada baik. Jadi apabila kawan walaupun kita berusaha baik, tetapi kawan masih banyak mengikawani yang ada baik, maka ada akan bakalan jadi baik. Kita berusaha jadi baik, belajar, beribadah, tetapi kawanan masih banyak yang ada baik, maka kita akan bisa berubah menjadi kada baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mislul jalisi shalih kamisli sahibil miskin. Imma an yudyaqa ay ya'yaka wa imma an tabta'a wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu ra'ihatan thayyibatan. Wa mislul jalisi su'i ana bisal kiri. Imma ayyakhrija thiyabaka wa imma an tahtajida min raihatan muntinatan." Artinya perumpamaan teman yang baik adalah seperti orang yang mempunyai minyak kasturi. Boleh jadi ia akan memberi engkau atau engkau membeli darinya atau engkau mencium darinya baunya. Dan merupakan teman yang buruk adalah seperti menghapus api atau tukang besi, jadi ia akan membakar baju engkau atau akan mencium darinya bau yang busuk. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, paling kada takut baik untuk mengkada amalkan pada menurut. Karena kayak kita jadi sini dulu lawan orang yang berminyak haram. Kita kada berminyak haram, tapi kawan kita nanti para kita itu berminyak haram, maka tahu maksud kita haramnya. Paling kada kita mencium bau haram. Kayak itu juga kita berkawan dengan orang yang baik. Kita termasuk apabila kita berkawan dengan orang baik, maka kebaikannya itu akan menular kepada kita. Akan menular kepada kita. Maka kita itu bisa jadi baik. Paling kada kita kada jadi baik, tetapi tak pernah baik. Nah itu untungnya. Kalau kita misalnya bingung, ya tadi ada beberapa orang yang baik, harus dicari orang yang baik. Jadi kita ada baik, mencari orang yang baik, maulah orang di mana di dekat. Nah, kalau orang yang ada baik berpahat lawan orang yang baik dengan tujuan untuk baik, itu namanya yang ada baik jadi baik. Karena orang yang diparah itu yang kada ada ambisi hendak. Misalnya lah,
Nah, kada bagus ini ada orang baik, orang baik, tidak belum baik. Nah, tidak menawan kurang itu melihat tidak kada baik ini senang, apa misalnya sebetulnya lalu ini mengawali lalu ini, nah itu tidak ada baik. Orang itu ada baik berubah karena orang memandang. Maka bila orang menghadap orang yang kada baik, tujuannya mah ada yang disenanginya lalu hendak apa, maka itu nak tidak. Jadi ada kejadian dia 6 kakak kurangnya beribadat dan beribadat rata beribadat orangnya berilmu, kakak orangnya berilmu beribadat jarang kemana-mana di rumah aja, bahkan di kamar aja beribadat. Nah, ada anak adik ini ada beribadat dia nakal lah. Nah, adik nakal ada baik. Nah, karena lawasnya ini nang kakak ibadat lawas, nah adik ibadat lawas. Jadi nang kakak ini merasa ibadat sudah lawas. Anak kayu takut dunia luar nih, mau mati adik nang nakal nih. Sudah banyak ibadat. Ada yang adik ini kelakuan kada baik ini lawas. Kelakuan kada baik lawas. Berpikir nanti mengaku ini dia, aku katakan selamat, tidaknya mati dan dia banyak membuang waktu, bahkan banyak menyia-nyiakan waktu di dalam ibadah. Sedangkan kakakku untungnya hidupnya mulai dari anak ilmu aja, kemudian ibadah pulang dikerjakannya ibadah. Nang adik hendak berubah jadi baik, nang kakak hendak berubah dan ada baik. Nah, makanya ini orang kakaknya orang bertingkat. Kita akan jalan, lalu sama-sama nang adik hendak naik ke rumah, naik adik hendak naik, nang kakak hendak turun. Rupanya kalau sama laju, sama buka kan, di tengah-tengah tangga, di tengah-tengah jalan, kan tangga tadi jalannya kan ketingkat, terhangkut di situ, gugur berdua. Rupanya kan rumahnya 3 atau 4 tingkat, jadi gugurnya itu jauh. Gugur, meninggal berdua, meninggal berdua. Lalu malaikat rahmat dan malaikat adab dua nih, malaikat rahmat ada, malaikat adab. Malaikat rahmat hendak mengambil nambah ibadat. Malaikat adab hendak mengambil malaikat rahmat hendak mengambil ibadat. Malaikat adab hendak mengambil maksiat. Sudah putus masing-masing. Kalau hendak mengambil, hendak membawa, dilarang. Jangan di atasannya malaikat, di atasannya kan malaikat itu ada pangkat-pangkatnya itu kan. Jangan buruk. Malaikat adab membawa nama ibadat, membawa nama ibadat. Malaikat rahmat membawa nama maksiat. Jadi itu malaikat kenapa? Kawan atasannya, kenapa jadi kayak itu? Ujian ini menang baik itu, nampak ibadah itu bujur baik, tetapi ia sudah berniat dan sudah berjalan menuju kepada kada baik, maka hukumnya
insya Allah akan dijadikan Allah hasil. Kayak itu juga ada ya. Bahwa kayak mau pesantren misalnya, pesantren ini kan ada pasti musuhnya ada tangan, ada nang di warna kalahnya, ada juga nata kayak bandang ini kan baik-baik ini banget. Memang jenjangnya jangan untuk sekolah anak pesantren, anak di pesantren. Nyata pesantren itu misalnya nakal-nakal datang lah, nah hendak belajar nakal-nakal ada baik, nah ada diterima, oh ada diterima, orang jahat ya, maka diberi parkir ada, ini jahat asalnya, tetapi sudah berniat jadi baik dan bergerak dikabulkan Tuhan karena hidupnya itu jadi orang baik. Jadi beda dengan tadi kan jangan mengawani mendekati orang yang jahat ya tolak. Nah ini bang anak belajar nih bang misalnya ada baiknya jahatnya lalu dijauhilah. Siapa mengajarinya? Siapa mendidikinya? Karena apa itu? Dan lagi itu nalain yang dimaksud nang jahat nang membahaya. Nang jahat nang menyebabkan kita ada baik, orang nang jahat kita kawani kita bisa berubah menjadi kada baik juga. Ini orang nang asik-asiknya dalam kejahatan ada sedikit pun hendak berpikir bertaubat hendak ambil kita melihat karamnya lalu hendak gabung ini kita ini cagarnya jadinya nang ini jahat. Tetapi kalau orang maksud kalau orangnya misalnya perasaannya kada nyaman lagi, maka ada baik. Lalu berpikir hendak bertobat, hendak jadi baik, lalu berniat menyebabkan beberapa orang baik tadi hendak menjadi baik. Ini kada menyebabkan rusak. Ini kada menyebabkan rusak orang nanti dekatinya, bahkan bisa menyebabkan kebaikan nanti dekatinya. Nah, jadi beda. Berbeda. Cerita misalnya lah mengaji misalnya kalau mengerti masalah agama beribadah pulang istiqamah pulang ada ya misalnya karena orang ada bagus lagi maksudnya membuat harapannya belum baik lagi nah jurang kawannya kan punya kasihnya dan jawaban yang baik-baik ke kawannya kawan aja karena itu kadang mempengaruhi lagi itu. Nah jadi beda menang misalnya sama pokoknya bila orang kada baik kada boleh dekati bila orang kada baik kada boleh apa-apa dengan kawan belajar kada baik itu kayak apa ya nak berubah kayak apa ya nak bertaubat mana kada mau memarahi kada mau mendekatinya ini nak kada boleh orang nak memang dalam asik-asiknya ada dasar sekali-kali rasa pikir hendak baik dan dalam asik-asiknya maksiat ini yang menyebabkan berbahaya. Dan supaya tahu apa ini bingung, silakan. Nah, ada kedua orang yang baik. Nah ini orang baik juga. Orang yang baik yang menyebabkan orang kada baik berubah menjadi baik makanya apa? Ini nang baiknya memang wujud ikhlas. Orang orangnya belajar beribadah tujuannya memang kada lain belajar dan beribadah itu semata untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mengikuti wali-wali Allah supaya dicintai dan disayangi dan diridhai oleh Allah dan dekat dari kepada Allah dan dicintai dan disayangi dan diberi syafaat oleh Rasulullah. Itu niatnya bujur kayak itu dan memang gawiannya istiqamah dan kebaikan. Ini nama untung akan didekati. Nah kalau orangnya baik pak mengaji beribadah tapi ini kadada niat tengah itu ia mengaji beribadahnya ini tujuannya supaya dihargai orang supaya dicintai orang
orang, supaya disayangi orang, supaya kadang kali mencari, kadang kali berusaha, kadang kali begawi. Yang mana aja sudah bilangnya sekolah, bila belajar makan terjamin, makan terjamin. Kadang memikirkan sewa rumah, kadang memikirkan bayar makanan minuman, lalu sekolah, lalu mengaji, lalu beribadat. Nah ini ada baik. Apalagi nang supaya dihargai orang, dimuliakan orang, sanjung orang. Membuka majelis misalnya membuka majelis di sini, buka majelis di kampung sebelah, buka majelis semuanya. Ada apa kita buka majelis ini? Tujuannya supaya orang ini berataan menjadi muridku. Untuk apa jadi muridku berataan? Supaya orang ini sangat hendak mengatur, supaya orang ini tunduk lawan aku seberataan, supaya orang ini kayak perhatian berataan aku nyaman aku lagi karena aku karena muridku berataan dan hebat pandangan. Kalau aku hebat kayaknya orang-orang yang jadi pejabat kena tunduk betul aku karena hendak minta dukungan. Nah orang yang kayak ini racun dilihat baik tapi hakikatnya menyebabkan binasa. Nah jadi ada orang yang baik tapi menyebabkan jahat, ada orang yang baik dasar memang menyebabkan baik, ada orang yang baik yang memang menyebabkan baik, ada orang yang baik yang menyebabkan orang kada baik. Nah ada juga orang yang kada baik, orang yang kada baik ini belum baik aja tapi menyebabkan orang kada baik. Menang di baik, orang tu membaiki lalu baik kada orang. Racun ini nengak ngalah. Kalau nang kada baik itu kan jelas-jelas saja sudah. Nang kada baik itu jelas-jelas saja sudah. Nang kada baik paham aja sudah kan sembahyang, pemabukan, gawiannya berjudi, misalnya berzina, ada mau belajar agama, lawan orang misalnya zalim, itu tahu aja sudah. Di apa namanya? Insya Allah kada tertarik juga orang baik itu kada tertarik mengawani mendekati itu kada tertarik juga. Paham aja sudah orang. Nang bahaya ini nang gaya orang baik ini nah maka nang banyak juga nang kayak ini bukan orang yang kada paham agama, nang paham agama juga. Baca kitab pintar juga, menjelaskan bisa juga. Tapi ini urusan hati. Oh ternyata hatinya bukan untuk ridho Allah, bukan untuk mencari rahmat dan kedekatan kepada Allah, bukan untuk mencari cinta dan kasih sayang dari Rasulullah, bukan untuk menyiarkan memakmurkan agama, tetapi hendak memperingati masa benar aja supaya banyak nang menghormati, supaya banyak nang mendukung, supaya banyak nang datangan genap jadi banyak. Nah itu lebih membahayakan karena orang kan mengerti, dikira orang itu kan guru sih ini, dikira orang ini ulama besar, dikira orang ini kebaikannya luar biasa, padahal dalam jahat ini yang banyak merusak. Makanya berarti itulah jangan bersombong. Itu diwanti-wanti sini benar, diwanti-wanti sini benar. Kurang nak hendak berisi majelis kan, hendak berisi pesantren kan. Itu diwanti-wanti sini benar. Jangan wanti-wanti je sini pun ada izin dari gurunya. Kenapa? Jadi kayak itu karena izin, tanpa patut ngarannya. Kenapa jadi pegawai? Karena guru menyuruh. Kenapa guru? Karena ada izin perintah. Nah itu kan tabatot daripada mengharap macam-macam tadi.
Jadi nang baik itu tadi, nang baik dan menyebabkan orang baik. Nang ujung-ujung pekerjaan yang baik, hatinya memang baik tujuannya. Ada orang yang baik tapi merusak tujuannya, didekati apalagi belajar, apalagi berbara akrab apa? Ini orang yang baik tapi berkedudukan kebaikan, tapi hatinya adalah dunia dan maksiat. Dengan maksiat, ini kata ini menyebabkan kita jahat. Tetapi ada orang jahat yang memang mendekati orang untuk baik, untuk bagus. Nah ini kan ini bagus saja, bisa aja. Niat bujur-bujur disambut saja. Orang datang misalnya melaminya lagi orang pengajian, laminya acara-acara, bolehlah orang membuat apa tujuannya kayak apa? Tujuannya untuk kemudahan berubah jadi baik, jadi nanti sayangi Allah, jadi nanti sayangi Nabi, supaya jangan maksiat lagi, terus. Tapi mulai daripada tujuan itu tujuan dunia. Kenapa jadi umpat? Karena bapak jangan di rumah aku ada tak privasi makanan, kalau umpatan makan terus, di rumah, di rumah aku misalnya tak ada rezeki, umpat terus rezeki. Nah ini jangan. Ini jahat membawa kepada kejahatan. Belum untuk makan, yang belum baik ini mengkaitkan tujuan. Itulah akhlak. Ada bila jadi niatnya kita jadi ya. Nah bujur niat kita tadi jangan ubah kalau niat kayak itu. Jika engkau katakan manusia berteman dengan orang baik dan taat, kemudian terjadi padanya suatu seperti kelalaian dan maksiat yang mengubah keadaan itu, apakah yang harus dilakukan temannya terhadap ada di sini misalnya orang bertakon orang nih misalnya asal orang ini kan baik, melihat orang yang baik lalu
tujuannya untuk berubah menjadi baik. Kawannya ternyata berubah maka tujuannya bagus tadi. Kayak apa? Jangan langsung dijauhi, dibujuk-bujuk dulu, dirayu dulu, dibisai dulu. Kalau akun boleh pulang. Kalau sudah juga dibujuk, dirayu, dilamahi untuk dibawa kepada yang baik-baik nih pulang, untuk dikembalikan kepada taat pulang, sudah juga dipadahi, dinasihati macam-macam sudah. Nah, tetap pada baik, maka jangan diparati lagi, jangan didekati lagi. Jangan dekat lagi, ya sudah. Agar apa? Mendekati orang yang kada mau baik, sudah dipadahi benar. Tapi apabila sudah dijauhi, lalu soalnya baik pulang, nah dekati pulang presiden. Nah, jadi dekati aja pulang. Selama ini kada baik, nasihati, kada masih dinasihati daripada hidup dirayu apa, digamati dengan lembut mata, juga kalau dikarasi sedikit, tatap juga kada mau baik pulang, sadar sudah stop digawani. Nah, kalau nyebaik pulang, boleh dia pulang kalau kada baik. Jadi jangan misalnya di sekolahan kan, pesantren dengan ini kan misalnya sekolah lagi apa, anak masuk sekolah apa pesantren supaya baik, supaya mengerti agama, supaya bisa beribadah, supaya taat Allah dan Nabi, supaya dicintai Allah dan Nabi, diridai Allah dan Nabi, bisa ya bagus masuk ke sekolah. So, bagus nih belajar sekolah, belajar beribadah, maka harus baik benar deh. Sekelilingnya berubah, jangan syaitan lah, syaitan iblis kan menggoda benar, berubah karena baik. Ambilnya jangan, kalau akan jangan, bulikahkan langsung jangan, dekati. Jadi berubah kan, bang jangan kayak gini bagus bang, kayak ada berubahnya ini bagus bang. Nah, dipadahi dengan lembut-lembut, dengan lama-lembut, membadahi dengan cara yang baik, membadahi sampai 3 hari, momen imbah dipadahi itu 3 hari atau 1 minggu, baru berubah juga lagi. Nah, dikarasi maksudnya ya pandirnya dikarasi, kemudian ditakuti lawan ancaman memang ini ya jangan sengsara hidup, mengaji kada hafal lagi, beribadah kada hafal lagi. Allah sarik, mun Allah sarik ikam hidup sengsara karena nang kau menyamarakan Allah aja, nang kau menyamari rezeki Allah aja, mau ikam kada baik dengan Allah kan, kada baik kada menggawi nang kebaikan ini berarti ikam jangan disiksa. Oh kita upaya misalnya kita siksa-siksaan sampai mati kada nyaman, disiksa, dikubur ya, kada mau juga baik. Nah, seminggu pulang lihat akan 3 hari, kada 2, nang lambut tadi seminggu kada baik, nang ini pulang kada baik, tetap jadi aja, tetap jalan kada baiknya. Nah, maka itu kita ridhoi, sudah kita berhalal dari Tuhan ya. Ada kawan lagi, caranya kami mengampun misalnya menikah kada mau melakukan ini. Pertama kan berubah dari asal, kemudian kamar hati sudah seminggu cara membaik ada masih, nanti secara masih juga tinggal tetap seminggu masih berarti kan minta maaf lain. Semalam udah berjanji bila ada masih diambilin, tetap hanya itu, dan minta maaf lain. Munikam kada awam menjalankan aturannya, ayah dapat saya kulit dulu. Nah, munikam adalah munikam misalnya kabur pulang hati, anda baik pulang, tak ada sama ayah datang pulang kan bapak. Nah, itu modelnya. Nah, jadi mau dibiarkan, ya kan? Mau ditagur langsung dikarasi, jadi aturannya ada. Nah, ini kan berlaku nih. Misalnya kami kan belikan sekolah, belikan sekolah masing-masing kan di sini kawin. Nah, tak kayak deh. Lawan bini kayak ini caranya. Bisi anak, lawan anak kayak ini caranya.
Karena itu kan lalakian. Lalakian ini memang kawin ini mendidik anak. Nah asalnya lawan kurang apa? Lawan anak ini mengurang, kan artinya mah tidak sudah selesai jauhin kada besakotan, oke? Tapi kalau lawan anak lawan bini mah kada hawa, itu kewajiban bagi kita sama-sama patuh ain bujur lawan kita. Nah ini caranya. Kalau misalnya kita anak begini, lihat dulu orang itu dasar memang arah kebaikan itu nampak. Belajar urusan agamanya panjang, belajar agama senang, lawan orang-orang apa ibadah senang, kemudian pulang aturan agama dijalankannya sebagian macam-macam lah, lawan orang tuanya kuitannya bakti, lawan orang bagi bagus, kemudian pulang agamanya ke ibadah, berarti didoakan anaknya. Nah sudah dilihat diperhatikan arahnya kepada yang baik, abahnya usahanya halal, kemudian baik, berarti mama kami halal, pada doa pulang aku ingat terus-terusan dengan anaknya, kemudian anak ini terbaik. Nah hati kamu memang ada rasa cinta juga. Nah, misalnya itu nanti pilih tadi untingannya tujuannya karena baiknya itu. Nah kalau kawin, nah sudah kawin ternyata sudah beberapa tahun berubah karena ada baik, nah ini jalannya karena tidak berubah dengan cara yang bagus, lembut. Soalnya ada masihnya tegas, ada masih juga masa muda diletakkan paksain diantar ke rumah kuitannya diserahkan. Tatapannya diserahkan ada keluarga ada dipipin gerah atau kada. Nah jangan itu sudah karena sudah dipadahi di rumah dipadahi kada mau disarankan kada ada penjara juga. Nah itu sampai di sini hubungan kita. Nah misalnya dijaga ditalak satu misalnya. Nah sekalinya baik ditalak marasainya kada nyaman kada bisi laki lalu gelisah. Nah lalu hendak minta maaf, hendak minta ampun, hendak berudikan pulang. Jadi kan misalnya aku jangan ada juga, cuma siap lo berubah alhamdulillah berubah. Nah nanti pulang ini aturan yang diridhoi Allah dan diucapkan oleh wali Allah sesuai dengan aturan. Nah terkait dengannya. Karena orang Islam itu orang Islam orang beriman paling kada ditujui oleh Allah dan Nabi itu kada bakabaikan. Orang Islam atau orang beriman yang paling kali disenangi oleh Allah dan Nabi apa ya? Ada bakabaikan. Bakalanian, bercerai-berai. Itu makanya di dalam korban nikah terkadang ada dibaca abghadul halal indallah al-talaq. Sesuatu yang halal tetapi tetap Allah kadang-kadang juga melihat hati dan mengetahui atau mendengar, yaitu talak, cagar amihan. Aturan orang mana lagi ada? Semestinya orang yang memang orang mengalak ini boleh tidak bila salah dalam urusan agama. Itu pun yang memang boleh ditalak tadi bininya karena kesalahan di agama ada mau baik lagi dipadahi. Itu pun game kada boleh jahat juga. Semestinya sebelum batalakan kok, nah rame bepandiran dihibur bro. Jadi hubungan itu memang kada jahat, ampihnya karena memang kada nafsu tadi. Nah, itu. Maka ia jauhi dia dan berpaling darinya. Karena kada baik tadi. Kemudian pulang jika
dan menyeru orang yang jahat dan melakukan maksiat agar melakukan kebaikan dan ketaatan. Nah ini nah, misalnya sini kami takon lawan orang jahat itu jangan dipahaki, jangan didekati. Lawan pelaku maksiat, pelaku kejahatan jangan didekati, jangan dipahaki, jangan diakrabi. Tetapi kan itu ada disuruh untuk dirangkul, dipadain dan sebagainya. Kenapa? Sidin menjawab, aku jawabnya perintahnya memang begitu, akan tetapi nasihat dan seru-seruan kepada mereka tidak mengharuskan adanya pergaulan. Nang dilarang itu lawan orang aja akrabnya, bukan kada tetahunya, akrabnya. Mereka apabila berjumpa mereka dan menganggap patut menasihati dan menyuruh kepada kebaikan, maka lakukan itu terhadap mereka. Dan jika yang menuju mereka untuk itu di tempat-tempat mereka tanpa bergaul dan ia termasuk ahlinya, maka ia pun disuruh dan dianjurkan. Maka ketahuilah hal itu dan janganlah syaitan menyesatkan engkau bahwasanya, maka bahwasanya jalannya jelas dan kebenaran tidak bercampur dengan yang batil. Ya memang apabila tak dapat kurangnya ibadahi. Atau didatangi orangnya, tapi seorang tahan kadang-kadang. Nah itu ada apa-apa. Jadi nang dilarang ini akrabnya. Tapi kalau untuk menasihati memang disuruh. Kalau untuk memadahi, menasihati, membawai kepada yang baik terhadap orang jahat, terhadap orang maksiat itu disuruh. Nang dilarang akrabnya, bagaulnya. Jadi artinya kalau ibadah saya sudah selesai dah. Misalnya ada terdapat kurang, ada terdapat kurang di keluarga, kasih banget keluarga kan, atau orang atau kawan lawas kan. Lalunya kada baik, lalunya kelakuannya kada baik. Ini tapi tak dapat lawan kita, orang ini pinanya lawan kita kada apa baiklah, orangnya bagus. Nah sisi pakai nasihat yang baik sudah terampil, sudah lawas pertemuan dibadai sudah ambil sudah tambah atau berceramah atau berbacaan, nah atau ke tempat itu dinasihati apa? Nang dilarang itu akrabnya tadi. Nah keakraban itu nang menyebabkan mengumpati kepada siapa nang diakrabi. Adapun masalah memadai itu ada menyebabkan. Ya, misalnya kalau diundang orang diurang tapi mengabdi agama berarti orang nang ngalajari kadang kawai ngalajari wah ini ibarat orang berusaha, ini proyek besar, ini bagus ini datangnya orang yang ada baik dapat hidayah gara-gara kita, besar apa ibadahnya kita dapat, kenapa salahnya? Tetapi keakraban itu namun jangan ada dilajari, dipadahi, dinasihati. Habis waktunya boleh duduk bang, misalnya santai-santai bang, apalagi sampai pemaaf ada kawan bro, menikah belum berubah lagi pun membuat lagi padahi belum berubah lagi. Nah, mau dijauhi jangan.